Ibadah persekutuan rumah tangga Jemaat Taman Andrea pada malam ini. Ada satu keluarga penghimpun, yaitu Bapak Penatua Arianto Raya dari daerah Pelanan 4. Selamat malam Bapak Arianto Raya sekeluarga. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita nyatakan sikap hormat di hadapan Tuhan dalam hendak beribadah kepadanya. Mari sama-sama berdiri, kita mengangkat pujian bukan karena kekuatanku. Kita mulai. Pertolongan kita dalam ibadah malam ini, itu kita percaya akan datang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Disilahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum kita membuka, membaca dan merenungkannya Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu malam ini Tuhan, bahwa kami boleh melihat dan sungguh merasakan begitu Engkau mengasihi kami sampai detik ini. Anugerah-Mu yang sangat luar biasa bagi kami saat ini adalah ketika nafas kehidupan masih milik kami. Terlebih ketika Engkau mengizinkan kami untuk kembali boleh bersekutu di hadapan-Mu malam ini, selalu kami meyakini bahwa hanya orang-orang yang Engkau berkati saja yang selalu punya waktu, punya kesempatan, terlebih kerinduan untuk bersekutu denganmu. Karena itu terima kasih untuk setiap kami yang telah Engkau berkati, sekalipun masih harus beribadah dari rumah masing-masing. Roh Kudus-Mu izinkan untuk melawat hati setiap kami, menyiapkan kami, khususnya ketika kami akan membuka, membaca, dan merenungkan akan kebenaran firman. Biarlah firman-Mu ini Tuhan akan kembali menjadi suluh dan pedoman
dalam langkah hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Berkati hamba-Mu dalam banyak keterbatasan. Berkati seluruh sidang jemaat. Berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasal pertama. Injil Markus pasal pertama ayat 40 sampai dengan 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak hal yang kita alami atau yang terjadi dalam hidup kita yang sangat bersejarah jikalau itu direnungkan. Atau ada banyak momen-momen penting yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita sampai detik ini, yang tentu saja akan menjadi anak tangga yang akan menghentarkan kita kepada pendewasaan iman atau kedewasaan rohani, ya. Jadi momen-momen penting yang saya maksudkan ini, sederet momen-momen penting yang kita jumpai, yang kita alami, tentu saja akan menjadi anak tangga bagi kita untuk membawa kita pada kedewasaan iman atau rohani. Tapi kedewasaan rohani ini, Bapak Ibu, akan kita jumpai, akan kita terima dan miliki hanya ketika kita mampu merefleksikan momen-momen bersejarah itu, ya. Merefleksikan di sini, Bapak Ibu, artinya merenungkan, mengingat-ingat, ya. Coba menghayati. Itu yang dimaksud dengan merefleksikan. Jika kita tidak terbiasa untuk mengingat-ingat, untuk meresapi atau menghayati setiap momen istimewa yang Tuhan izinkan terjadi, maka tentu saja hal itu tidak akan membawa kita pada pendewasaan iman. Ya. Banyak orang atau masing-masing orang punya respon yang berbeda, ya. Ada orang yang memang betul-betul diubahkan hidupnya oleh momen-momen penting itu. Mengapa? Sebab ia mampu merenungkan dan mengingat-ingat perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Ada juga yang sama sekali tidak mengalami perubahan.
Mengapa? Sebab sesuatu yang terjadi atau momen-momen istimewa yang terjadi seolah-olah ditanggapi atau dipahami sebagai sesuatu yang berasal dari kekuatannya sendiri ya. Ya itu kan faktor keberuntungan saya dong, ya kan? Ada orang begitu. Banyak orang yang memahami bahwa keberuntungan itu berkat kekuatannya atau kelihayannya atau kehebatannya. Sehingga momen itu tidak lalu mengubahkan hidupnya. Biasa-biasa saja. Ya. Tidak lalu mampu mengucap syukur. Toh kalau mengucap syukur itu hanya sebatas ritual saja. Tidak lebih pada penghayatan atau refleksi iman kepada Tuhan. Itu yang tadi saya maksudkan. Macam-macam respon atau tanggapan Tuhan terhadap momen-momen bersejarah. Coba Bapak Ibu sejenak kita menoleh ke belakang. Apa-apa saja yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mungkin sampai detik ini kita boleh mengingat-ingat ada berapa kali Tuhan melepaskan saya dari bahaya, maut. Dalam bulan ini saya boleh merayakan ulang tahun. Ulang tahun anak, ulang tahun saudara, ulang tahun orang tua, atau ulang tahun pernikahan, atau kenaikan pangkat, jabatan, perbaikan nasib, ada banyak hal. Saya boleh menemukan pekerjaan baru. Ada banyak orang yang peduli terhadap saya, memberikan perhatian. Ini hal-hal yang saya maksudkan, momen-momen penting yang tentu saja akan semakin mendewasakan iman kita kalau kita renungkan, diingat-ingat. Sudah lebih 7 bulan corona berkuasa, tapi sampai saat ini kita masih tersenyum. Bukankah ini momen yang sangat luar biasa, yang tentu saja akan semakin mengakrabkan kita dengan Tuhan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, jikalau kita menanggapinya secara keliru, seolah-olah setiap keberuntungan yang kita miliki itu oleh karena kekuatanku, misalnya ya, maka sama sekali tidak akan pernah mengubahkan hidup kita. Akan begitu-begitu saja. Nah, mari Bapak Ibu kita melihat ada salah seorang yang berpenyakit kusta yang datang di hadapan Tuhan Yesus. Setelah ia mendengar-dengar sudah berapa hari ini Tuhan Yesus berkeliling-keliling untuk menyembuhkan orang sakit. Satu hal yang harus ditahu bahwa penyakit kusta tempo itu bagi orang Yahudi adalah sebuah aib yang betul-betul menajiskan. Semua bentuk penyakit kulit yang ada pada saat itu dianggap sebagai penyakit kusta. Jadi orang-orang yang berpenyakit kusta ini diisolasi. Bukan juga dibilang diisolasi sebab dia bisa berjalan-jalan, tapi bukan di tengah-tengah kerumunan orang. Dia tidak boleh masuk kota. Kasihan tidak bisa beribadah, tidak bisa masuk rumah ibadah. Ya, ini orang yang berpenyakit kusta. Dia ini di dalam kitab Imamat Bapak Ibu dijelaskan bahwa orang yang berpenyakit kusta ini diharuskan untuk memakai pakaian yang compang-camping, rambutnya diurai sampai menutupi wajah, lalu berteriak-teriak, bukan juga lalu berteriak-teriak, lalu berkata, najis, najis, ya. Seolah-olah disuruh untuk mengumumkan kepada semua orang bahwa dia itu najis, supaya orang berhati-hati untuk tidak mendekati. Ini betul-betul mengerikan Bapak Ibu. Istilah orang sekarang sudah jatuh di timpa tangga pula. Padahal kita pahami bahwa 50% orang sakit itu disembuhkan oleh support orang yang dekat, ya, diberi semangat. Bagaimana mau sembuh kalau didiskreditkan seperti itu? Seolah-olah dia adalah orang yang begitu najis, yang tidak layak untuk menerima perhatian. Itu orang kusta pada saat itu. Jadi sudah bisa dibayangkan Bapak Ibu bahwa
semua orang yang berpenyakit kusta pada saat itu hanya pasrah saja untuk menunggu matinya. Tidak bisa dilayani, tidak bisa diberi perhatian. Mungkin saat itu belum ada rumah sakit Bapak Ibu, belum ada obat-obat, vaksin-vaksin dan lain sebagainya. Jadi sudah bisa kita tafsirkan bahwa orang-orang yang kena penyakit kusta saat itu pasrah menunggu matinya saja. Ya. Sedikit kalau penyakit corona sekarang Bapak Ibu juga orang isolasi, tapi punya perhatian yang lebih, ya, maksimal cara penanganannya. Sekalipun juga tidak boleh disentuh sama dengan penyakit kusta ini karena penularannya juga melalui sentuhan, ya. Tapi kalau orang yang kena penyakit corona sekarang, ya butuh perhatian yang lebih, didoakan, diberi obat yang betul-betul maksimal, perhatian yang maksimal dan lain sebagainya. Sekalipun juga membuat kita tidak bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi kalau terpaksa ada di posisi itu. Nah ini, tetapi yang menarik Bapak Ibu, ada salah seorang sosok penyakit kusta yang juga menderita penyakit kusta yang berani untuk melawan aturan, ya. Saat dia mendengar bahwa Yesus masuk di tempat itu, dia lalu mendekati Yesus. Dia tidak segan-segan, padahal mereka ini dilarang keras untuk masuk di tempat-tempat di mana orang biasa beraktivitas, ya. Dia berani memberanikan diri. Ada usaha yang lebih, mau dia dicaci maki, mau dia dimarahi, dia sudah meyakini asal saja Yesus mau menyembuhkannya pasti dia sembuh. Dia datang tersungkur di depan kaki Yesus. Ada ungkapan yang juga sangat indah untuk kita renungkan. Kalau kau mau, ini kata orang yang berpenyakit kusta tadi kepada Yesus. Dia tidak mempersoalkan apakah Yesus berkuasa, punya kuasa untuk menyembuhkan penyakit, tidak. Tetapi ada keyakinan penuh, asal saja kau mau, maka aku sembuh. Ini keyakinan penuh. Mungkin saya arah dengan kata perempuan yang juga pernah mengatakan, asal saja ku sentuh jubahnya, saya pasti sembuh. Ada keyakinan penuh. Karena itu Yesus mengatakan, jadilah seperti yang kau kehendaki. Dia sembuh. Dia datang tersungkur di hadapan Yesus dengan sebuah keyakinan. Dia ditahirkan. Kenapa dikatakan ditahirkan? Sebab kebiasaan atau pemahaman orang-orang Yahudi di saat itu, Bapak, orang-orang yang sakit itu ya punya latar belakang tertentu. Itu paham orang Yahudi, ya. Apa pesan Tuhan Yesus Bapak Ibu saat orang kusta ini disembuhkan? Sekali-kali janganlah engkau memberitahukannya kepada orang lain. Apa maksud Tuhan Yesus? Apakah karena Tuhan Yesus tidak mau dikerumuni orang lain? Apakah karena Yesus tidak mau pusing? Tidak, Bapak Ibu. Yesus tidak mau disalahpahami kehadirannya oleh orang banyak. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang yang percaya hanya karena mujizat, ya. Banyak orang yang berkerumun, berbondong-bondong mencari Yesus hanya karena mujizat. Oh, melihat mujizat kesembuhan, bukan karena percaya dan keyakinannya. Karena orang percaya itu Bapak Ibu, sekalipun dia tidak melihat, dia pasti percaya. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun dia tidak melihat. Itulah iman. Nah, ini yang Yesus jaga, ya. Jangan sampai ketika orang mendengar, orang banyak mendengar, orang bisa saja salah memahami arti kehadiran Yesus. Nanti pada saat dia melihat mujizat, barulah dia percaya. Nanti pada saat dia dikenyangkan, baru dia percaya.
Sehingga bisa dipastikan bahwa mereka itu sampai tidak tidur, dia terus mengejar Yesus hanya karena mau melihat mujizat, bukan karena kasihnya terhadap Yesus. Ya. Ini juga yang biasa kita saksikan Bapak Ibu. Kadang demi sebuah kesembuhan, banyak orang yang memilih tempat-tempat tertentu. Ketika dia mendengarkan dulu ya ada di Meko, di tempat-tempat yang lain, banyak orang yang tidak tanggung-tanggung sampai menjual segala-galanya dan lain sebagainya. Itu karena mujizat. Padahal mujizat itu berlaku bagi setiap orang, asal kau percaya saja. Tapi mujizat itu butuh kesiapan. Mujizat itu juga diusahakan Bapak Ibu. Ini sudah berulang-ulang saya sampaikan. Mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu di Kana dalam pernikahan. Saat Yesus mengubah air menjadi anggur. Apakah ketika anggur orang yang melakukan pesta itu habis, Yesus langsung menyulap jadilah anggur? Tidak. Bayangkan saja, masih berkilo-kilo tempatnya orang menimba air di pikul untuk mengisi ketujuh tempayan yang kosong itu. Diusahakan, ini berkilo-kilo, belum seperti sekarang putar keran saja atau pakai air galon saja. Tidak. Air itu ada di tempat yang jauh berkilo-kilo. Diusahakanlah pelayan pemilik pesta itu mengisi 7 tempayan. Barulah Tuhan Yesus mengubahnya menjadi anggur. Ada usaha. Orang yang tidak kreatif, orang yang tidak mau berusaha Bapak Ibu, tidak layak untuk menerima mujizat. Nah ini yang mau diluruskan oleh Tuhan Yesus, yang dijaga oleh Tuhan Yesus, sehingga dia tidak mau diberitakan kemana-mana dia sanggup menyembuhkan orang sakit. Jangan sampai orang diajar salah untuk percaya Yesus. Percaya karena mujizat, bukan karena mengasihi Tuhan Yesus. Mengikuti Yesus bukan karena ia percaya, bukan karena ia mengasihi, tapi hanya mau melihat bukti. Asal kau percaya. Dalam rumahmu sendiri ada mujizat Bapak Ibu, bukan di tempat lain. Asal kita percaya dan mau berbuat dan bersyukur. Ingat, setiap kali Tuhan Yesus mau membuat mujizat, dia selalu bersyukur. Itulah mujizat di balik ucapan syukur. Kan itu belajarlah untuk bersyukur. Sebab jembatan untuk sampai pada sebuah mujizat adalah bersyukur. Karena itu juga orang penyakit kusta ini dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Pergilah kepada imam dan perlihatkanlah dirimu. Sebab saat itu Bapak Ibu hanya imam yang bisa memeriksa kita. Tahir tidak. Sudah sembuh atau belum? Lalu persembahkanlah korban. Sebagai salah satu syarat pada saat itu dari Musa. Jadi yang Yesus mau adalah bersyukurlah kepada Tuhan. Pergilah ke tempat ibadah, ya, nyatakanlah syukurmu di hadapan Tuhan sebagai bukti bahwa engkau telah menerima mujizat pada saat ini. Karena itu selalu dikatakan Bapak Ibu, bukti bahwa orang itu betul-betul ditahirkan, disembuhkan adalah ketika mampu berlutut di hadapan Tuhan, bersyukur. Itulah ciri khas, ciri pokok orang yang betul-betul ditahirkan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita juga belajar untuk betul-betul datang tersungkur di hadapan Tuhan dalam berbanyak penyakit. Penyakit itu Bapak Ibu bukan hanya penyakit fisik, ya. Ada banyak hal-hal yang perlu ditahirkan dalam diri kita, ya. Datanglah dan tersungkurlah di hadapan Tuhan supaya kita ditahirkan. Sebab apalah artinya doa jikalau kita belum ditahirkan, tidak akan pernah sampai. Sebab akan selalu terhalang. Hanya ketika kita betul-betul dijamah oleh Tuhan, ditahirkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, hati kita dilegakan, doa kita boleh sampai di hadapan Tuhan. Mujizat itu Bapak Ibu butuh proses, bukan berarti saat ini kita meminta, saat ini juga Tuhan menyatakan.
kuasanya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi yang pasti waktu Tuhan pastilah yang terbaik. Ya, itulah kuasa mujizat. Kuasa mujizat Tuhan tidak pernah terlalu cepat, juga tidak pernah terlambat, tetapi selalu tepat pada waktunya. Demikianlah bagi orang yang sungguh-sungguh mengamini dan mengimani kuasa kesembuhan dari Tuhan. Sama halnya yang dialami oleh orang yang berpenyakit kusta. Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan penyakitnya secara fisik, tapi dia juga mengangkat derajat orang yang berpenyakit kusta tadi, yang selama ini tidak diizinkan oleh untuk bersentuhan dengan orang, dianggap najis. Yesus menjamahnya, menyentuhnya, jadilah engkau tahir. Yesus mau mengangkat derajat orang ini, tidak hanya disembuhkan secara fisik, tapi juga sanksi-sanksi sosial dan apa dan sebagainya yang membuat dia direndahkan, dianggap betul-betul tidak punya arti di tengah masyarakat, diangkat oleh Yesus, dijamah. Ini juga bukti bahwa Yesus berkuasa atas penyakit. Dia berani menjamah orang yang berpenyakit kusta, yang pada saat itu sama sekali tidak boleh disentuh, sebab penyebarannya melalui sentuhan-sentuhan. Tapi sekali lagi Yesus mau membuktikan bahwa orang berpenyakit kusta ini juga layak. Kedudukannya sama dengan semua orang. Orang yang berpenyakitlah, orang yang tersesatlah, orang yang lemahlah, orang yang sakitlah, yang butuh perhatian. Yesus datang untuk mengangkat orang yang lemah, menyembuhkan orang yang sakit. Karena itu Bapak Ibu, tugas dan tanggung jawab kita bersama adalah melanjutkan misi kemanusiaan yang Tuhan Yesus lakukan, sekaligus belajar dan berusaha untuk membawa diri di hadapan Tuhan, supaya kita semua ditahirkan. Belajar untuk bersyukur dengan cara merefleksikan, merenungkan, mengingat-ingat bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara-saudara, diberkatilah firman-Nya, dan terpujilah Dia, Allah yang telah menyelamatkan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari sejenak kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, kita puji Tuhan dari PKJ 46 bait pertama. Dari kungkungan duka kelam, di samping itu juga kita menyiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sama dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan diri untuk masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa.
dengan penuh kerendahan hati, ya Allah Bapa di surga, kami datang tersungkur di hadapan, membawa diri seraya, mengucap syukur. Sebab kami sungguh merasakan betapa Engkau baik dalam hidup kami. Kau tidak pernah membiarkan kami untuk sendiri, tidak pernah membiarkan kami untuk gelisah. Bukan kalau karena pertolongan kami masih boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini. Terima kasih untuk sapaan firman yang kembali memperbaharui iman percaya kami di hadapan. Bahwa hanya ketika kami tersungkur dengan penuh kerendahan hati, Allah berkenan untuk mentahirkan, menyembuhkan, memberikan kekuatan. Kesembuhan yang paling kami rindukan adalah pemulihan hati. Sebab hidup kami ini bukanlah persoalan sehat dan sakit, kuat dan lemah, tapi bagaimana jiwa kami terus terhubung dengan Tuhan. Itulah pemulihan yang sesungguhnya. Karena itu Tuhan, kami terus memohon, jamahlah hati setiap kami, lalu sembuhkanlah. Semua kami, umat-Mu yang ada di jemaat Tamalandrea, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, jawablah, dan cukupkanlah setiap kebutuhan kami Tuhan. Berkenanlah juga untuk menghampiri kami setiap saat dalam situasi dan kondisi kami masing-masing. Kami yang sedang sakit, yang sedang dalam proses pemulihan, sembuhkan Tuhan. Baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Yang sedang berduka cita, hiburkan Tuhan, pulihkan. Yang sedang berputus asa oleh karena kegagalan-kegagalan tertentu, Tuhan, hiburkan dan pulihkan. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga Allah, Bapak Penatua Arianto Raya sekeluarga dari daerah Palanan 4 sebagai keluarga penghimpun malam ini. Berkati mereka Tuhan, dalam kapasitas mereka sebagai hamba Tuhan, sebagai kepala keluarga, dan juga dalam rupa-rupa pekerjaan atau kesibukan yang Tuhan percayakan kepadanya. Berkati Tuhan. Dan juga dalam kapasitasnya sebagai ibu rumah tangga, Tuhan akan terus memberkati mereka. Bersyukur sebab sampai saat ini mereka semua ada dalam keadaan baik atau sehat. Syukur bagimu Tuhan yang terus memelihara kehidupan. Sekali lagi berdoa untuk Bapak Festi dalam kesibukan aktivitas atau rutinitas sehari-hari, khususnya dalam kerinduannya untuk memiliki pekerjaan tetap. Berkati perjuangannya Tuhan, hadirlah. Kami percaya bahwa ketika kami datang tersungkur di hadapan, Engkau berkenan untuk memberkati kami. Berdoa untuk Mama Festi dalam kesibukannya sehari-hari dalam mengurus rumah tangga, akan terus diberkati Tuhan, diberi hikmat hati yang bijaksana. Anak-anak dalam pendidikan diberkati Tuhan, dijaga Tuhan. Cita-citanya diberkati Tuhan, kebutuhannya dicukupkan oleh Tuhan. Orang tua yang ada di kampung halaman dalam masa tuanya dan semua rumpun keluarga dimanapun mereka berada, diberkati Tuhan, juga dijaga Tuhan, sebagaimana Tuhan menjaga kami sampai saat ini. Rencana-rencana seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi, Tuhan berkati. Kami tidak tahu dan kami tidak mampu sebut satu persatu sukacita dan pergumulan masing-masing jemaat, tapi Tuhan sangat peduli dan tahu, mengerti. Karena itu kami hanya menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hampiri mereka masing-masing.
Ada yang sedang dalam perjalanan, saudara kekasih Tika yang juga adalah alat Tuhan dalam setiap pelayanan di tempat ini, bagian dari tim multimedia, dalam perjalanannya ke kampung halaman Nosu, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Ada orang tua kekasih, keluarga kekasih yang Tuhan panggil dari tengah-tengah persekutuan keluarga, Nenek Rati, di Randelangi diberkati Tuhan, seluruh rumpun keluarga yang berduka. Bila duka cita ini akan Tuhan hentarkan kepada damai sejahtera. Seluruh prosesi duka Tuhan bertahta di atasnya. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, kota Makassar pada khususnya, pemerintah-pemerintah, aparat-aparat, semua hamba-hamba Tuhan yang adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan shalom Allah di tengah dunia ini. Para medis semuanya diberkati Tuhan. Pandemi virus corona yang jikalau kami menyaksikannya dari media-media elektronik sampai saat ini masih sangat menggelisahkan. Tapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami dari dulu sampai sekarang. Kuasa mujizat Tuhan akan selalu sama, baru setiap saat. Semua yang kami kasihi, anak-anak, saudara-saudara, orang tua, di kampung halaman, di rantau orang, di sekitar kota Makassar, semuanya dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan malam ini. Hamba Tuhan Ibu Since diberkati Tuhan bersama keluarga, saudara kekasih Bapak Kensi, saudara kekasih Dina, semuanya diberkati Tuhan. Kami semua akan terus merasakan kuasa mujizat dan penyertaan Tuhan dalam kesibukan tanggung jawab kami setiap hari. Bapa di sorga, inilah kami yang berserah dalam doa kepadamu. Ampuni kami Tuhan, dengarkan kami yang berdoa, bersyukur, sebab semua yang kami sampaikan saat ini hanya beralaskan anakmu Yesus Kristus yang sudah mempersekutukan kami dalam doa Bapa kami sebagai berikut. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah ini. Mari sama-sama berdiri. Kita puji Tuhan dari pelengkap kidung jemaat 131. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Saudara, Tuhan sudah memberkati kita dengan firman-Nya. Karena itu, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Tunaikan tugas dan tanggung jawabmu, jadilah berkat bagi sesama. Dan sebagai jaminanmu, maka terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penggembalaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus,
akan tinggal bersama dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Disilakan duduk Bapak Ibu, ibadah kita selesai. Selamat malam, Shalom.